Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Oke para sahabat, jadi ini banyak sekali yang ditanyakan sama masyarakat, sekaligus teman-teman yang sudah kita kenal. Mungkin ada ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang terkena penyakit sihir atau penyakit yang kasat mata yang bisa dilihat dengan mata kepala tanpa melalui kebatinan. Tuh, jadi sedikit ini analisis atau pandangan dari kebatinan tentang penyakit sihir ini adalah yang pertama, ciri-cirinya itu kalau penyakit sihir, penyakit yang kasat mata masuk ke dalam tubuh seseorang, dia itu akan masuk lewat mimpi yang pertama kali, ya. Orang yang dituju itu selalu mimpi buruk. Itu ciri-cirinya yang pertama dan tanda-tandanya bahwa itu sudah udah dikunci sama seorang yang tidak bertanggung jawab atau orang yang zalim untuk mengirim sebuah penyakit kepada seorang tersebut. Orang tersebut itu dirangkai mimpi. Pertama mimpi buruk itu biasa, ya kayak anjing yang dimimpikan, terus kayak monyet, terus pokoknya sejenis-jenis binatang. Biasa itu kejadiannya, itu adalah ciri-ciri penyakit sihir. Terus yang kedua itu adalah ciri-cirinya di saat kita mau mengerjakan ibadah atau mengerjakan kewajiban itu kita tidak pernah tenang, ya, khususnya di dalam sholat, ya. Jika penyakit itu sudah masuk, terutama yang pertama lewat mimpi, tapi kita hiraukan, ya, lalu kita sholat mau mengerjakan ibadah, nah di sana kita tidak akan tenang, kayak ada bisikan, terus terkadang kepala kita pusing, gemeteran, lalu tenaga kita tiba-tiba hilang. Itulah ciri-cirinya, ya. Yang pertama itu adalah dia datang lewat mimpi melalui wujud, ya, binatang-binatang atau hewan-hewan. Yang kedua itu di saat kita mengerjakan ibadah itu kita tidak pernah tenang atau sulit kita untuk khusyuk. Yang mungkin itu ciri-ciri orang yang terkena penyakit sihir. Iya, sangat dimengerti. Tapi sedikit lagi nih, barang yang dikirim ke atau santet yang dikirim ke targetnya itu berbentuknya memang berbentuk seperti monyet atau seperti yang dikatakan tadi itu, apakah dia berbentuk seperti itu atau seperti apa? Oh ya, kalau untuk masalah barang-barang yang dikirim itu kepada si target misalkannya, sebenarnya pada dasarnya itu adalah hakikatnya benda, tapi dia itu diantarkan oleh makhluk kasat mata, itu yang biasa kita sebut itu adalah jin. Contoh misalkan paku ini, pada hakikatnya paku itu adalah benar paku besi, ya. Nah, tapi si dukun ini meminta suatu makhluk atau jin mengantarkan atau memasukkan ke dalam tubuh seorang itu, ya, khususnya seperti kelebihan dia masing-masing lah, si jin ini sesuai dengan tugas dan foksinya gitu. Tetap benda itu adalah benda yang asli, akan tetapi perantaranya itu melalui suatu makhluk sehingga dia itu bisa masuk ke dalam tubuh seseorang, ya. Itu dia. Jadi ini sebelum saya puas jawabannya ini, terus jadi kan banyak yang saya temukan, orang-orang yang masih tahu lah gitu pertanyaan ini. Terkadang target itu juga suka memuntahkan sejenis barang-barang seperti yang disebut tadi, paku, jarum juga kan. Nah, cara masukkannya itu seperti apa gitu? Itu yang bikin saya masih agak masih berpikir, kok bisa jarum sama kayak paku yang kan gede kan, nggak mungkin kita makan langsung kan gitu. Nah, seperti apa sih cara memasukkannya itu loh gitu? Ya. Makanya yang saya katakan itu, karena si dukun ini
bersekutu dia dengan suatu sosok makhluk jin, Hmm. sehingga benda-benda yang sudah nyata itu diantarkan sama jin untuk ke target si dukun ini. Ya, perantaranya itu lewatnya jin, sehingga benda itu bisa masuk ke dalam tubuh si target. Itu dia perantara jin. Tapi sedikit ya para sahabat ya, kalau jin itu dia sudah masuk ke dalam tubuh seorang manusia, makanya dikatakan manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk yang lain. Di tubuh manusia itu punya dia istilahnya benteng atau penjaga lah, ya. Makanya saya katakan tadi yang di awal itu, pertama, kalau penyakit sihir yang kasat mata masuk ke dalam tubuh seorang, dia itu memberitahu dulu, yaitu perwujudannya melalui mimpi. Ya, contohnya seperti binatang-binatang, mimpi buruk biasa. Terus yang kedua, kayak kita dalam sholat itu tidak pernah tenang. Ya, itu spesialisnya tubuh manusia, punya dia benteng sendiri. Maka dari itu sedikit-sedikit, kalau sekarang ada misalkan seseorang ini ya, dia sering-sering teriak apa divonis kesurupan, sebenarnya tidak. Karena apa? Pada dasarnya jin itu kalau dia sudah masuk ke dalam tubuh manusia, dia itu akan lemah ya jin namun natamakan awak manusia. Tetapi kalau yang sering nyorak-nyorak, sering-sering teriak itu aja, tidak semuanya itu kerasukan jin. Melainkan dia itu depresi namanya. Depresi. Atau karena galau kah di masalah nah. Ya. Pertama yang membuat dia sering teriak-teriak itu tekanan emosi sama akal pikirannya tidak bisa dilawan ya dengan akal sehatnya itu, sehingga dia itu teriak. Enggak yang artinya bahasa nengkano galu kan. Oke para sahabat, jadi itu dia tadi penjelasan dari narasumber kita tentang beberapa ciri-ciri sihir atau ciri-ciri orang yang terkena sihir. Jadi mungkin kurang lebihnya besok kita akan membahas lagi yang lebih agak ekstrim-ekstrimnya lagi. Jadi jangan lupa untuk kalian di rumah subscribe channel Silaturahmi Alam Gaib, tekan lonceng, share, komenlah yang indah-indah saja. Jadi sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.